Halo semuanya, saya Wildan sebagai founder Bandung Club de Padel. Ya, saya Brahma, saya juga salah satu founder dari Bandung Club de Padel. Aku iseng lah, bikin komunitas namanya Bandung Club de Padel. Gak nyangka, pada akhirnya ternyata sekarang sebesar ini padel Berkembang lah. berkembangnya gitu. Dan padel tidak bisa dimainkan single. Jadi mereka harus double. Jadi upgrade skill, soft skill juga lah gitu, sharing pengetahuan, Seru. gitu. Jadi nggak cuma padelnya aja ternyata gitu di padel tuh, karena saking berbagai macam background masuk ke padel itu gitu kerasanya. Ada yang harga 500.000 juga ada, start sampai yang puluhan juta juga ada. Puluhan juta. Di tengah ramainya tren olahraga baru yang makin hits, ada satu cabang olahraga raket yang lagi jadi bahan pembicaraan banyak orang, yaitu padel. Nah, untuk kita ngobrol lebih jauh tentang padel, kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu komunitas Bandung Club de Padel. Ya, ini ada Mas Wildan dan juga Mas Brahma. Oke, welcome Mas Wildan, Mas Brahma ya. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih udah nyempetin di sela-sela kesibukannya ya. Sama-sama. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang olahraga padel ini ya, mungkin perkenalan dulu kali ya, biar kita tahu dan awal mula ketemu atau kenal olahraga padel ini dari mana gitu. Dari Mas Wildan mungkin. Halo semuanya, saya Wildan sebagai founder Bandung Club de Padel. Langsung perkenalan dulu satu-satu. Oh boleh, mangga. Nanti diceritain ya. Iya boleh. Ya, saya Brahma, saya juga salah satu founder dari Bandung Club de Padel. Oke. Nah, berarti awal mula klub de Padel ini ya, Bandung Club de Padel ini seperti apa nih? Karena kan kalau yang saya tahu padel itu nggak dari sini kan olahraganya, jadi baru bahkan ya. Nah, boleh diceritain gitu. Jadi dulu awalnya itu saya udah sering lihat padel di sosial media. Ada atlet-atlet atau mantan atlet-atlet yang udah pensiun itu beralih cabang olahraga ke padel. Nah, di Bandung belum ada nih. Pada akhirnya dulu tahun lalu padel ternyata masuk ke Bandung. Oke. Gitu. Yang awalnya main banget itu sebetulnya Brahma. Gitu. 1 minggu sebelum saya gabung. Dia main, oh udah ada ternyata nih padel masuk Bandung. Di mana? Aku tanya-tanya segala macam. Boleh deh, next kita main bareng. Mainlah bareng. Setelah 2 kali main padel bareng, aku iseng lah, bikin komunitas namanya Bandung Club de Padel gitu. Gak nyangka, pada akhirnya ternyata sekarang sebesar ini padel berkembangnya gitu. Bukan cuma komunitasnya ya, tapi ekosistem padel di Bandungnya luar biasa. Masif. Gitu. Kalau dari Mas Brahma, Sebenarnya kita tuh olahraga kita berdua tuh sebenarnya sepak bola senengnya. oh Jadi seneng nonton bola. Jadi melihat atlet-atlet pensiunan main padel, jadi ketika ada di Bandung klub pertama itu yang di Pajajaran, Jalan Arjuna itu, buka tuh pertama 2 lapangan, pertama di Bandung tahun 2024 bulan Desember. Oke. Booking lah kita court di sana, main bertiga, belum ada Kang Wildan, masih bertiga saya. Itu kayak masih belum buta banget lah, masih nggak ada tahu aturan apapun. Serve juga masih kayak tenis di keatasan, sebenarnya padel di bawah kan, pantul ke bawah gitu. Upload lah saya ke Instagram, respon dia mau ikutan dong. Nah, mabar berikutnya baru main kita berempat. Oke. Gitu. Itu berarti random aja gitu, maksudnya tiba-tiba ada story terus pengen ikut gabung gitu. Sebenarnya kan dia temenan Aku kita, temenan. Jadi dia itu adik kelas saya di kampus. Yes. Itu beda 2 tahun. Pas lihat dia update story, pengen ikut gabung lah. Oke. Berarti pertamanya di Bandung ini di apa? Di Jalan Arjuna. Arjuna 2024 Desember ya, baru ya berarti. Baru. Belum setahun. Belum setahun ya? Belum setahun. Oke. Kalau dari olahraga padelnya sendiri gitu, kenapa ya baru akhir-akhir ini gitu boomingnya tuh ya? Karena mungkin semakin banyak influencer yang main, Yes. terus atlet-atlet yang main, jadi semakin berkembangnya tuh pesat gitu.
Growth-nya cepet banget. Terus juga base-nya kalau di Bandung sama Jakarta itu base-nya based on community. Jadi nggak cuma main padelnya itu gitu. Jadi kita bisa asik ketemu sama orang-orang baru, terus bisa dapet relasi baru, malah sampai ada yang bikin bisnis baru dari main padel gitulah, seru. Jadi makin cepat berkembangnya banget. Oke. Padahal kalau dilihat mungkin dari sejarahnya itu dari tahun berapa padel ya? 1969. 69 ya? Iya. Dari negara Meksiko. Dulunya dari Meksiko. Tapi dibawa sama orang Spanyol yang dulu tinggal di Meksiko, dibawa ke Spanyol, berkembang pesatnya di Spanyol justru gitu. Oke. Terus kalau kita lihat ya dari olahraga-olahraga lainnya, yang paling mirip kan tenis ya, yang paling mirip tenis. Nah, untuk yang perbedaan mendasar mungkin yang paling kelihatan itu dari sisi apanya dibanding sama tenis lah. Court intinya, Mas. Sebenarnya padel itu perpaduan dari, kalau menurut saya perpaduan dari squash sama tenis. Jadi dia ada wall belakang kaca itu yang bisa dipantulin, dan courtnya lebih kecil daripada tenis jauh. Ukurannya itu 20x10 court padel itu. Kalau tenis kan lebih besar, saya kurang tahu karena nggak main tenis. Ya, court padel itu 20x10. Jadi perbedaan yang sangat mendasarnya itu, dan padel tidak bisa dimainkan single. Jadi mereka harus double. 2 lawan 2. Harus double ya? Harus double. Iya. Kalau tenis kan masih ada single tuh. Betul. 1 lawan 1, kalau padel dia nggak ada. Oke, terus kalau dilihat dari kepuasan ketika kita main gitu ya. Nah, kalau di padel ini nemunya seperti apa gitu? A sense of kepuasan itu dari sisi mana gitu kalau boleh tahu? Kalau sampai sekarang ternyata saya rasain main padel itu kepuasannya ngedengerin suara bola nyentuh ke raketnya tuh, tok tuh ngerasa puas banget gitu kedengerannya. Terus yang kedua, ketika kita bisa balikin bola dari lawan, nyentuh dulu ke ground, lalu ke wall, kita bisa balikin lagi juga, itu sesuatu yang memuaskan gitu. Gitu. Di situ serunya, karena kalau misalnya di tenis kan misalnya udah lewat bola, udah lepas aja mati gitu kan. Poin. Nah, kalau misalnya di padel ternyata udah ke belakang lewat, kita masih yang penting bisa tenang, kita bisa masih kembaliin. Jadi bisa smash dibalikin smash. Kalau di padel. Iya. Jadi misalkan bolanya kan harus ke lantai dulu ya. Lantai, mantul ke wall, ke kaca. Tapi misalnya mantulnya ke depan, ke dekat net, bisa balikin smash lagi. Oke. Biasa kan kalau di smash sudah mati gitu ya. Iya. Nah, ini nunggu pantulan dulu ya kan, terus dibalik smash lagi gitu ya. Bisa kayak gitu. Smash to smash. Terus kalau dari sisi misalkan sekali main nih, untuk padel ini kayak gimana sistemnya gitu? Kalau tenis misalkan kan gamenya single nih misalkan, ada berapa poin dari sisi poinnya? Nah, ini gimana? Kalau misalkan kalau misalkan padel itu, kalau melihat aturan internasional sama seperti tenis kalau untuk poin. Mereka satu set itu terdiri dari 6 game. Satu game itu hitungannya sama seperti tenis. 15 ketika dapat poin 15, 30, 40 game. Iya. Itu satu game. Berarti mencari satu set kan mencari 6 game. 6 game. Seperti itu. Dan kalau misalkan di tengah perjalanannya kedudukan 5 sama nih seri, itu tiebreak sampai angka 7. Nah, setelah angka 7 menang, itu baru satu game. 1-0 ya? Betul. Terus sampai berapa nih kalau di komunitas sistemnya? Sampai ada yang menang? Oh enggak, kalau misalkan itu kan aturan internasionalnya. Kalau komunitas kita biasanya carinya 4 game aja. Jadi muter kan 2 lawan 2, per orang ibaratnya dapat sekali serve. Jadi 15, 30, 40 game 1-0, gantian yang serve-nya siapa. Kayak gitu. Jadi cuman 4 game. Cuman pada umumnya kalau di Bandung yang kita tahu dulu awalnya kita juga pakai poin yang ada di sistem Americano Padel namanya. Ya, jadi dia tuh ada aplikasi yang bisa bikin bagian main siapa gitu. Dia itu pakai sistem ada 3 poin, ada 16, 21 dan 32 kalau nggak salah. Nah, pada umumnya mereka pada pakai poin yang 21 poin. 21 poin itu bukan kita duluan sampai 21 poin. Tapi akumulasi. Misalnya poinnya terjadi 11-10,
itu berarti game. Misalnya terjadi 19-2 misalnya itu game. Seperti itu. Yang penting 21 ya? Yang penting totalnya 22 itu ya? Dari 2 tim itu. Jadi kayak badminton lah, cuman akumulasi gitu. Bukan 15, 30, 40 gitu. Kebanyakannya kalau komunitas lain seperti itu. Berarti sebenarnya kalau udah ketinggal jauh juga ya nggak bisa ngejar ya? Iya, kalau misalnya betul. kita udah poin 12 udah otomatis menang. Poin 11 udah otomatis menang. Itu nggak dilanjutin? Lanjut sampai akumulasi. Sampai 21? Iya. Karena nanti di sistem Americano di klasemen itu Ada difference score-nya ada. selisih poin. Yes, selisih poinnya. Gitu yang ngaruh. Nah, makanya kita sekarang udah nggak pakai aturan itu lagi kalau misalnya mabar main bareng. Karena misalnya kalau kita pakai poin itu, orang yang diferensiasinya terlalu tinggi buat ngejar ke peringkat ke atasnya tuh agak sulit. Nah, kalau misalnya pakai poin tenis, set poin itu selisihnya sedikit lah. Iya. Bisa kemungkinan kekejar. Gitu. Oke. Ditambah untuk membiasakan diri untuk turnamen gitu. Karena kan kalau turnamen juga kita pakai hitungan tenis set point gitu. Jadi mungkin kalau pakai settingan yang tadi tuh ngelihatnya tuh kan dari keseruannya mungkin ya. Iya. Jadi walaupun kelihatan udah ketinggalan, yang penting mukul aja dah gitu. Main aja gitu. Iya. Oke. Terus kalau setiap sesi berarti berapa yang main gitu sekali datang dari komunitas? Kalau misalnya satu court, kita misalnya ada jadwalnya bookingan satu court itu biasanya kita 6 orang. 6 orang, oke. 6 orang. Kalau misalnya kita punya jadwal 2 court, 2 jam, itu 10-12 orang. Oke. Berarti kan 10-12 orang ini nanti kan per pasang-pasangan ya? Pair berarti kan, per pair itu ganti-gantian tuh masing-masing. Ada bikin 2 sistem. Ada yang memang sendiri-sendiri, atau fix partner, tapi kebanyakannya komunitas itu nggak fix partner sih. Jadi setiap orang mencoba bergantian berpasangan dengan siapapun yang ada di situ. Oke. Gitu. Biar ini juga ya, rankingnya juga nggak terlalu yang jago-jago yang menang gitu ya. Dan ada 2 sistem, Americano sama Mexicano. Jadi kalau Americano itu misalkan kita bermain 10 orang, yang 1 orang ini akan main 9 kali dengan partner yang berbeda. Oke. Tapi kalau Mexicano ditentukan dari kita menang kalahnya. Kalau misalkan Mexicano lebih seru sebenarnya di 2 court. Kita ketika sewa 2 court, itu sistem Mexicano lebih seru buat diterapkan. Jadi ketika ketika kita kalah, kita masuk ke court 2, tapi kalau misalkan kita menang, kita masuk ke court 1. Jadi ibaratnya kalau 10 orang, 1-5, peringkat 1-5 main di court 1, peringkat 6-10 itu main di court 2. Gitu. Nah, terus kalau misalkan court 2 ini pengen naik ke yang utama gitu, yang satu ya. Bracketnya dia harus menang terus. Nanti begitupun yang kalah dari ada degradasi, sistem degradasi. Yang kalah di court 1 bisa turun ke court 2. Lebih kompetitif sama Mexicano sebenarnya. Iya sih. Tapi itu lebih fix partner ya berarti ya? Ditentukan sama aplikasi. Oh, oke. Gitu. Jadi misalkan peringkat 1-5 nih, misalkan yang main cuma 4 orang. Satu bisa sama 4, 2 sama 3. Oh, tapi itu ditentukan baik lagi sama aplikasi si Americano Padel tadi. Oke. Ya, kebayang. Nah, terus kalau dari segmennya nih ya, padel itu kan kalau dilihat yang ada di sosmed gitu kan, kebanyakan orang misalkan yang FOMO lah, buat konten juga gitu ya. Nah, apakah memang yang penyuka padel ini lebih banyaknya misalkan di Gen Z kah, atau milenial, atau ada juga yang masuk yang misalkan generasi sebelumnya, itu gimana? Lebih ke semua kalangan sih. Semua kalangan. Kan dari mulai anak kecil sampai yang udah 60 lebih umurnya. Sekarang udah pada main padel sih. Gitu. Di komunitas kita juga random, ada yang 50 tahun ke atas, ada yang masih 17. Gitu, ada yang milenial. Bener-bener semua kalangan masuk sih. Ya. Berarti itu ya tergantung nanti pas mainnya, tergantung mainnya juga bagus atau enggaknya ya, tergantung di sistem mana gitu ya. Karena kalau misalnya skill kan nggak mandang umur juga gitu. Misalnya ada yang udah berumur tapi masih belum jago mainnya ya ada ya juga yang masih kecil tapi udah jago juga ada gitu. Oke. Terus kalau di komunitas sekarang ada berapa berarti yang terkumpul member-member komunitas? Jadi kita ada aplikasi namanya Reclub. Reclub itu untuk kayak sosial medianya anak-anak yang main olahraga terutama padel lah gitu. Itu yang join ke klub kita itu ada 1.600-an orang. Wah,
1.600 aktif ya itu ya? Iya, 1.600-an gitu. Tapi kalau misalnya di grup WhatsApp sih sekitar 100-an. Oke. Berarti kalau mau main ya, misalkan jadwalnya seminggu berapa? Kita punya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Selasa, Kamis atau Jumat. Yang kedua, yang ketiganya weekend, Sabtu atau Minggu. Jadi untuk di hari Selasa sama di weekday Selasa, Kamis lah. Kita udah booking lapang sampai bulan Oktober itu di Jalan Riau. Ada namanya Padelhof yang di weekend itu di Casablanca namanya. Jadi seminggu 3 kali sesi itu tergantung ya, kan ngebuka aplikasi Reclub tadi, terus kita mau sesi latihan di sini, baru orang-orang pada masuk gitu ya. Betul, gitu. Dan itu membernya nggak cuma dari Bandung, Mas. Kenapa tahu? Karena ketika mereka join nih sama kita, udah join di member klub kita di Reclub kan, mereka join pas mabar, ketemu ngobrol-ngobrol ternyata dari Jakarta, dari Tangerang. Wah, itu emang mereka niat ya. Kan kebetulan yang kita kebanyakan kita buka di Reclub itu yang weekend kan, sesi weekend. Nah, kebetulan mungkin mereka lagi di Bandung join. Itu. Jadi memang sekarang orang-orang luar Bandung itu kalau datang ke Bandung udah bawa raket main padel. Salah satu tambahan ininya. Destinasi wisatanya lah bisa dibilang. Karena udah kalau sekarang mungkin udah cukup banyak ya lapangan di Bandung ya. Udah lumayan. Udah yang running tuh sekitaran 20-an klub. Masif, pembangunannya masif banget. Lapangan padel. Nah, terus kalau dari sisi apa yang harus kita siapin nih kayak peralatannya gitu ya. Kan kayak raket udah pasti nih. Terus yang lainnya apalagi nih sebelum kita mulai main padel nih? Dasarnya sih yang penting yang raket tadi udah pasti. Terus pakai sepatu, terus baju, pakaian yang nyaman aja udah. Oh, nggak ada misalnya sepatu khusus padel gitu? Nggak ada? Baru sedikit yang brand yang bikin khusus untuk sepatu padel. Tapi pada dasarnya pakai sepatu running pun atau tenis juga nggak apa-apa sebetulnya. Cuman memang ada satu bagian yang penting untuk bisa support ke perform di lapangan. Jadi di padel itu kan dia itu kayak rumput sintetis dan ditabur pasir. Nah, sepatunya itu outsole-nya itu harus yang tidak beraturan arahnya, Mas. Oh. Jadi kebanyakan kan satu arah ke depan semua. Nah, kalau di padel itu ada yang ke pinggir, ke depan, ke belakang gitu. Itunya gunanya untuk apa? Itu tuh untuk nggak licin di lapangan karena ada pasir. Kalau di lapangan padel itu, kalau misalnya di tenis kan kita kadang ngejar bola itu sambil meluncur gitu ya, serot gitu. Nah, kalau di padel tuh enggak sih biasanya. Oke. Gitu. Padahal jadi harus nahan gitu kan. Nahan untuk nggak licinnya itu. Padahal itu indoor semua ya berarti ya? Lapangan. Enggak juga sih. Ada yang outdoor juga. Outdoor. Oke. Cuman kalau dari bahan lantainya sendiri semua sama. Turf namanya tuh. Jadi emang khusus ya berarti ya? Khusus untuk padel ya? Oke. Terus kalau berarti kan kalau dari si outfit yang licin sama raket. Karena raketnya beda. Yang penting gaya buat konten ya. Iya. Betul. Oke. Nah, terus kalau dari sisi bola nih, bola kan kalau dilihat itu sekilas kayak tenis ya. Mirip-mirip sama tenis, cuman dia lebih kecil aja, Mas. Beratnya beda. Lebih kecil sedikit dan beratnya beda gitu. Sisanya bentukannya mirip, warnanya tapi ada juga yang warna pink sih sebenarnya bolanya, bola padel itu. Kalau saya di tenis belum lihat, sepengetahuan saya belum lihat tuh bola ada warna pink, tapi kalau di padel ada dia. Tapi motifnya segala macam bola tenis memang. Bola tenis ya, mirip banget lah ya intinya ya. Oke. Terus kalau untuk pemula nih misalkan ya, untuk pemula itu yang skill-skill yang dipelajari di padel gitu ya. Kan kalau sekilas mungkin kelihatannya ya seru gitu, yang penting mukul gitu kan. Nah, kalau dari skillnya mungkin semudah itukah atau? Saya juga kan asalnya pemula karena olahraga raket dari badminton. Jadi kalau menurut saya yang harus pertama pemula itu mungkin disiapkan tahu aturan aja dulu. Tahu aturannya, cara outnya bagaimana, serve-nya bagaimana. Kalau skill bisa ditambah melalui coaching. Nanti setelah coaching, banyak sekarang kan di Bandung klub-klub buka coaching, komunitas-komunitas buka coaching. Itu ikut aja, tapi jangan lupa setelah coaching itu harus diseringkan sama mabar. Karena nanti ilmu yang mereka dapat di coaching harus diterapkan di mabar, biar lebih
upgrade skill. Oke. Aturan yang paling penting sebenarnya. Aturan. Karena kalau misalnya pas coaching tuh, kita kan di feeding sama coachnya. Ya. Bola tuh sesuai ngarah ke kita. Ya. Kalau misalnya di mabar, kita kan orang lain pengen matiin bola kan, gitu, pengen menang. Betul. Jadi Pengen arah poin. bola tuh acak gitu, random mau kemanapun. Nah, makanya orang yang kebanyakan coaching tapi nggak mabar juga nggak akan Betul. meningkat sih Betul. levelnya. Justru emang pengalamannya itu pas lagi mabar itu ya. Iya, Ya. betul. Berarti kalau di Depadel ini bukan coaching ya, fokusnya emang langsung di mabarnya itu ya. Mabar. Iya. Khusus yang jago-jago aja berarti ya. Nggak juga. Nggak jago banget lah. Nggak jago banget. Kita Beginner upper lah. upper beginner, Iya. intermediate. lah. Intermediate. Nah terus Mas kalau di komunitasnya gitu, untuk kayak sesi-sesi turnamen gitu, itu berarti pernah diadain juga ya? Atau gimana? Kita pernah ikut turnamen yang diselenggarain dari penyelenggara lain, dan kita juga pernah bikin turnamen sendiri. Oke, di komunitas berarti untuk member komunitas saja? Enggak, kita ada open gitu untuk semua komunitas bisa ikutan. Oke. Member kita. Berarti itu dari sistem turnamennya ada berapa peserta yang ikut? Ya sistem grup dulu gitu, masuk ke quarter final, ada segala macam gitu. Jadi nggak kayak mabar biasa gitu. Dan sejauh ini dari turnamen yang udah berjalan gitu ya, itu kayak antusiasmenya itu seperti apa di padel ya? Apalagi kan lagi rame banget. Sekarang sih lagi dikejar banget ya si turnamen-turnamen itu, karena orang tuh buat ngukur sampai mana kualitasnya mereka, skill mereka itu dari turnamen. Gitu. Jadi kalau misalnya ada penyelenggara yang diadain di Bandung, misalnya event turnamen, itu nggak cuma dari Bandung aja yang datang, ada dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, segala macam pada ikutan sih gitu. Oke. Terus berarti kalau dari komunitas akan ada turnamen selanjutnya kan berarti ya? Nah itu Ya. bisa diinfoin mungkin? Nanti rencana kita kalau misalnya berjalan lancar, mudah-mudahan November kita sih bakal ngadain turnamen. Namanya itu, kita kan punya komunitas itu namanya kan Bandung Club de Padel. Kita sering sebutnya singkat itu biar mudah itu BCDP. Nah, biar jadi IP tersendiri BCDP, kita juga bikin turnamennya itu namanya BCDP. Tapi klubnya itu diganti jadi Copa. Kalau dalam bahasa Spanyol artinya piala. Jadi Bandung Copa de Padel. Gitu. Kita BCDP volume 1 itu kemarin kita di bulan apa, Bram? Kalau nggak Juni, salah Juni. Juli. Nah, nanti yang volume keduanya rencana mudah-mudahan di bulan November kita bakal adain lagi. Oke. Berarti yang di bulan Juli itu udah masuk berapa? 60? Enggak, waktu itu 16 komunitas, 32 peserta. Oh, dari 16 komunitas itu ya? Bu? Ya, jadi turnamennya antar komunitas. Waktu yang volume pertama ya. Antar komunitas 16 komunitas termasuk BCDP sendiri, 16 komunitas 32 peserta. Oke, berarti kalau itu cenderung kalau ke depannya gitu ya, bukan yang individual atau per pair gitu bukan ya? Kita mau ikutan. Nah, itu belum tergodok lagi nih. Jadi kalau kalau misalkan ke depannya kan selain yang 16 yang ikutan turnamen volume pertama kita, ada banyak banget komunitas di Bandung sekarang yang mulai berkembang, mulai tumbuh juga. Nah, itu belum kita ajak-ajak juga, mungkin nanti yang next berikutnya apakah langsung pair orangnya tanpa komunitas atau memang kok antar komunitas lagi belum terinilah. Belum ditentukan. Gitu. Terus kalau dari sisi yang lebih kompetitif bukan kan kalau turnamen bisa jadi kayak ya seru-seruan gitu ya. Kalau yang di level atletnya gitu, apakah ada juga di Bandung atau dari luar gitu? Jadi di padel itu ada namanya wadahnya, namanya itu PBPI, Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Kalau kayak di bola yang PSSI-nya lah, Federasi. gitu, federasinya. Ya. Nah, PBPI itu udah punya event yang udah berjalan itu namanya Sirnas, Sirkuit Nasional. Betul. Jadi itu kayak seri gitu. Setiap kota, kemarin dimulai dari Jakarta. Betul. Seri pertama itu sirkuit nasional dari Jakarta, terus ada ke Bandung, Surabaya. ada Surabaya, dan terakhir itu kemarin di Bali. Baru banget Bali Baru selesai. banget. Weekend kemarin baru selesai. Itu tuh yang bener-bener dari kelas bawahnya sampai opennya itu ada 4 kategori. Ada level bronze, silver, gold, dan juga open. Ya.
Gitu. Jadi itu udah level-level pro lah bisa Iya. dikatakan ya. Dan di Indonesia juga sebetulnya si padel udah masuk cabang olahraga PON. Oh, udah masuk juga. Tapi masih eksibisi. Kalau yang terakhir penyelenggaraan di Sumatera Utara sama Aceh itu udah ada cabang olahraga padel. Nah, nanti yang tahun 2028 yang diselenggarain di NTT dan NTB itu udah resmi, udah memperebutkan medali. Wah, gokil ya. Jadi makanya PBPI itu sekarang lagi genjot nih buat cari-cari bibit-bibit tiap daerah segala macem dari. Terus mereka juga udah bikin kepengurusan di tiap provinsinya. Mereka baru kemarin itu udah pengukuhan ya. Pengukuhan, betul. Udah pengukuhan pengurus daerah masing-masing. Bahkan sampai level kota kabupaten juga sekarang udah mulai dibentuk. Iya, Udah PBPI-nya. untuk PBPI-nya gitu. Secepat itu ya berarti. Memang masif sekali, Mas. Jadi karena nanti jadi cabang olahraga baru di PON, jadi setiap kota-kota besar di seluruh Indonesia lagi gencar juga bikin lapang padel. Karena Yes. buat ngejaring bibit-bibit atlet buat nanti di pertandingin di PON itu sendiri. Itu. Dan nanti rencana di Olimpiade itu 2000 berapa? 30 ya? 2030. Itu udah masuk juga cabang olahraga padel. Bahkan sampai ke Olimpiade 2030 ya udah. Sorry, 2028 juga deh. Kan 2020 kemarin Pokoknya Tokyo yang, ya. yang nanti itu 2024, kemarin Paris 2028 berarti. 8. Ya, 2028. Oke, berarti itu harusnya kalau udah level Olimpiade gitu ya, itu dari kecil-kecil udah mulai latihan ya harusnya ya. Betul. Dan yang ngedominasi sekarang itu 2 negara. Kalau padel itu Spanyol dan Argentina. Oh, emang yang dari pembawanya dari sana ya? Iya, betul. Peringkat dunia juga 10 besar didominasi dua negara itu. Oke. Kalau di dunianya itu ada kompetisi yang paling tertingginya itu Premier Padel namanya. Liganya lah gitu. Orang Indonesia ada yang sampai sana? Belum. Nggak ada. Belum Belum ada. ada. Bahkan Asia itu yang masuk 50 besar cuma dari UAE, Dubai. Oke. Belum ada. Mungkin Dominasi. kalau lebih serius gitu ya, kita harusnya Bisa bisa jadi. ngirim kan. Kalau badminton kan kita udah katakan dominan lah gitu ya. Itu muter negara kan, kalau Sirnas di Indonesia kan itu kita muter kota di Indonesia, Mas. Kalau di Premier Premier Padel Padel itu muter-muter negara dia. Tapi tetap di Madrid, di Paris, di kemarin Valladolid, di mana lagi lupa. Oke. Gitu. Oke, terus kalau dari benefit mungkin ya, benefit yang benar-benar dirasakan itu selain dari kesehatan gitu kan tentunya. Ada lagi nggak sih yang emang dicari, dikejar gitu sama anak-anak pecinta padel ini? Kalau yang aku rasa sih awalnya pengen olahraga banget ya. Pengen olahraga lah jelas gitu biar berkeringat awalnya. Tapi justru kerasanya itu setelah kita terjun gitu. Bukan pengennya kita nyari apa. Tapi Betul. setelah terjunnya justru. Yang pertama relasi nambah luar biasa. Dari segala macam background tuh ada di padel. Oke. Terus selain relasi juga kita nambah teman masuk relasi ya tadi, terus nambah usaha baru segala macam gitu. Terus jadi nambah ilmu baru. Kalau kita misalnya aku bisnis di bidang A gitu, dia bisnis di bidang B, cerita-cerita oh ternyata ada ilmu baru tentang apa Dan gitu. bahkan bisa collapse. Gitu. Bisa kolaps antar inilah ya. Jadi upgrade skill, soft skill juga lah, gitu. Oke. Sharing pengetahuan, Seru, segala macam. Gitu. Jadi nggak cuma padelnya aja ternyata gitu di padel tuh, karena saking berbagai macam background masuk ke padel itu gitu kerasanya. Tapi kan kalau dilihat mungkin tadi kan berbagai background gitu ya. Kalau dilihat mungkin ya tetap butuh butuh modal lah gitu untuk orang bisa masuk ke padel juga kan. Terus kayak outfit segala macam mungkin orang-orang lebih mentingin itu mungkin yang kelihatan di sosial media gitu kan. Nah, kalau dari Mas Brahma gitu ya misalkan ya, itu emang seperti itu nggak sih kalau kita masuk komunitas padel tuh kelihatannya gengsinya tinggi. Nah, kayak gitu atau gimana? Kalau saya sebenarnya menyesuaikan ini aja, Mas. Jadi pengen niatnya apa pertama? Kalau saya kan pertama sama Kang Wildan bikin komunitas ini benar-benar yang pengen bisa padel dan benar-benar cari keringat di olahraga kan. Jadi ya udah menyesuaikan, nggak harus yang benar-benar branded apa segala macam. Yang penting nyaman. Itu yang paling utama. Sepatu, raket. Nah, raket disesuaikan lagi kita nyamannya seperti yang apa. Nggak harus mahal sebenarnya, cuman
enak buat main aja gitu. Nggak yang harus branded gitu. Tapi biasanya yang enak itu yang lumayan mungkin deh. Iya lumayan harganya, tapi kan masih banyak yang lebih mahal dari raket kita misalkan gitu harganya. Tapi kalau dari budget gitu ya, kira-kira yang paling penting kan tadi raket, berapa kisaran raket harganya gitu ya, terus sepatunya gitu. At least 2 itu, mungkin biar orang-orang kebayang yang mau ikutan padel. Kalau raket dari lower entry-nya itu ada yang harga 500.000 juga ada, start sampai yang puluhan juta juga Puluhan ada. juta? Puluhan juta juga ada. Cuman sebetulnya yang salahnya itu bukan salah sebetulnya ya, mungkin apa ya namanya, saya juga nggak bisa menyalahkan. Sebetulnya orang main padel itu cukuplah sesuai dengan skill yang mereka tersendiri. Kebanyakan orang-orang tuh baru juga main lah pakai raket yang udah 8 juta misalnya gitu. Nah, Tanpa dia tahu fungsinya raket itu apa? Tanpa tahu gitu. Sebetulnya raket itu ada buat levelnya masing-masing gitu. Iya. Jadi misalnya waktu kita newbie pakai raketnya yang skala ini dulu gitu. Masuk ke intermediate pakai yang ini dulu. Jadi meningkat gitu. Nah, kebanyakan yang terlihatnya jadi kelihatan mahal banget, orang yang baru main langsung pakai raket yang pro gitu. Jadi kelihatannya buat entry levelnya tuh kayak mahal gitu. Iya, betul. Nah, Itu kalau yang cowok ya. iya. Kalau yang cewek, misalkan kalau yang penglihatan saya, asal lucu aja raketnya. Warna pink atau warna apa, yang penting dia bisa main, bisa ya lucu lah pokoknya raketnya buat konten segala macam. Gitu. Tapi setelah mungkin setelah mungkin nyoba, terus kan kita kayak di komunitas nih ada orang bawa raket, orang saling nyoba. Oh. Wah, nyesel nih gue beli yang gini gitu. Ternyata enak. Ternyata nggak cuma lucu yang dicari gitu, buat main gitu. Terus kalau dari ini deh, budget untuk main berarti kan pasti kan butuh juga ya. Nah, itu berapa kisaran kalau sekali main gitu? Kali mabar itu kalau di Bandung rata-rata dari mulai 120.000 sampai 180.000-an lah. Ada Ya. yang segitu, cuman rata-rata 120 sampai 150 lah. Budget sekali mainnya. Budget itu. sekali main. Sekali main rata-rata segitu ada masih di bawah 200 lah ya. Masih Kalau di di bawah Bandung kan ini ya. Iya, per Iya. orang ya. Per orang. Per orang. Oke. Selama berapa jam berarti sekali? 2 jam, rata-rata 2 jam. Oke. Terus misalnya udah 200 nih, kita katakan baru banget nih, nggak punya raket nih, pengen ikutan juga. Nah, ini ada di court biasanya. Di tiap klub mereka nyewain raket kok. Jadi itu dihitungnya per sesi, bukan per jam. Misalkan kita booking lapang 3 jam. Udah sekali sewa aja raketnya 30 sampai 50 ribuan lah. Itu berdasarkan mungkin si kegunaan raket, si fungsi raketnya. Dan brand raketnya juga menentukan dari yang kalau yang buat beginner mungkin 30.000, tapi kalau udah intermediate ke atas itu 50.000 raketnya gitu. 30.000 ya cukup kejangkau ya, maksudnya sekali main segitu ya. Sekali sesi ya, bukan per jam. Jadi misalkan 3 jam satu sesinya, ya udah sekali bayar aja buat sewa raketnya. Oke, berarti kalau tadi katakan 120 tambah 30 150 udah bisa main lah ya. Udah bisa Iya, main. Udah betul. bisa main. Yang penting kita seringnya itu ya kalau mau bisa gitu kan. Iya, tapi tergantung tuh tiap minggunya berapa kali main. Ya Oke. kecuali kalau yang benar-benar nggak ada basic olahraga banget kan, misalnya kaku segala macam, disaranin sih ikut coaching dulu sih. Betul. Karena biar pas lagi mabar tuh udah bisa lah, minimal bisa serve, bisa rally segala macam, 1-2 kali pukulan lah, nggak apa-apa gitu. Jadi tahapnya tahu aturan padel, tahu cara aturan si gamenya gimana. Yang kedua coaching, mabar, baru turnamen. Oke. Terus coaching juga kan ada sesi tersendiri dan itu butuh modal juga dong. Iya. Nah, itu berapa berarti kalau sesi coaching? Tergantung, ada yang biasanya ada yang private, ada small group, sama grup gitu. Kalau misalnya private itu satu court, satu coach, satu yang muridnya lah. Muridnya. Gitu. Itu lumayan ya, harusnya. Lumayan. Misalnya hitung-hitungan coaching, misalnya bayar coachnya misalnya 300 lah. Terus sewa lapangnya 300. Berarti udah 600 gitu. 1 jam. 1 jam itu Satu ya? jam. Karena mungkin kalau coaching per jam itu ya? Per jam. Hitunginnya ya? Biasanya. Oke. Nah, ini kalau udah kita ngomongin uang nih kan lumayan tadi ya kalau dihitung-hitung ya. Nah, kita sekarang mungkin dari saya sendiri mau nanya nih ke Mas Wildan sama Brahma gitu, cara money management gitu untuk bisa mendanai hobi padel ini gimana kalau dari Mas Wildan? Kalau
saya sendiri sih karena punya budget tersendiri untuk olahraga gitu. Jadi udah kebilangnya aman lah gitu untuk bisa nyalurin hobi ini. Jadi cuman cross aja yang tadinya saya gym, saya pindah ke padel gitu. Oh, oke. Jadi budget gymnya itu dipindahin ke padel. Tapi ternyata setelah agak serius main, ternyata gym juga perlu basicnya. Oh. Jadi sekarang malah dua-duanya. Gitu. Berarti kalau ya, apalagi kan berarti kalau dua-duanya lebih keluar banyak ya. Betul. Ada misalkan dari Mas Wildan sendiri ada coba misalkan terkait instrumen investasi untuk bisa nanti dapat side income terus bisa nyalurin di situ atau gimana dari Mas Wildan? Kalau ke investasi sih, kalau saya pribadi belum. Belum. Jadi masih mengandalkan dari pos usaha hasil usaha saya aja, bisnis saya. Trading juga belum ya berarti trading? Kalau saya belum Belum sama sekali. belum sama sekali. Oke. Tapi udah tahu berarti ya kalau dari sisi Secara basicnya sih tahu, bukan basic ya. Apa ya? Di luaran pernah dengar segala macam, terus temen ada yang main atau segala macamnya gitu, pernah lah. Oke, berarti masih di bisnis ya berarti ya di belakang itu ya. Kalau dari Mas Brahma? Kalau saya jadi konsepnya misalkan pengeluaran dari padel itu kan misalkan tadi 150 ya berarti saya punya konsep berarti penghasilan saya harus lebih 10 kali lipat bisa dari itu. Misalkan 150.000 nih ya berarti penghasilan saya misalkan main padel sehari 150.000 berarti penghasilannya minimal 1,5 juta atau berapa sehari, yang penting tidak mengganggu keuangan yang lain gitu. Oke. Itu satu. Terus kalau misalkan untuk coba misalkan biar dapat side income gitu kan tadi kayak investasi atau trading gitu ya. Nah itu udah Pernah dulu pernah nyobain kripto. Ya, pernah nyobain kripto dulu 2023. Itu pas pakai aplikasi yang warna kuning. Terus apa namanya? Dia nyobain kripto itu pertama tahu dari teman. Cuman katanya si kripto ini risknya lebih gede daripada trading saham gitu, lebih besar karena dia buka warungnya itu 24 jam kalau nggak salah, jadi ditinggal tidur pun terus jalan. Ya itu ketahuan. Saya kan tahu fundamental sama teknikal betul. Nah, saya bener-bener buta banget di teknikalnya. Tapi kata teman udah belajar fundamental dulu aja, belajar dari isu-isu yang ada katanya. Oke. Waktu itu Elon Musk waktu itu dia naro logo coin Doge itu di logo Twitter. Belum jadi X namanya, masih Twitter dulu. Coba nih ada uang nggak kepake sekitar 6 juta saya masukin. Pas bulan puasa kan, ditinggal tidur sama saya. Bangun-bangun pagi-pagi 48 juta. Doang ya? Semalam doang. Bangun pagi-pagi 48 juta, udah saya tarik, udah saya nggak main lagi. Oke. Menarik. Justru mulai dari kripto ya? Kripto. Nggak pernah, kalau saham gitu nggak pernah. Kalau trading forex mungkin pernah denger nggak? Forexnya pernah dengar, cuman belum paham. Oke. Mungkin ini sekalian sharing juga ya. Kalau dibandingin kan kripto, terus kalau kita kan ini di forex gitu ya, mata uang. Nah sebenarnya kalau dilihat itu lebih dalam tanda kutip mudah gitu ya, mata uang. Kenapa? Karena kan kalau mata uang itu, misalkan kita ngelihat mata uang Amerika, berarti kan dolar. Kita ngelihat dolar yang lagi dipakai gitu kan. Kita cukup melihat fundamentalnya itu si negara Amerika nih, misalkan ada data pertumbuhan ekonomi, data tenaga kerja gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibandingin ya, kalau menurut saya sendiri forex itu lebih kelihatan fundamentalnya gitu dibandingin kripto. Sentimen-sentimen yang ada di masyarakat kan itu Terlalu random gitu ya. Iya betul. terlalu random betul ya. Betul. Terus juga mungkin ke depannya kalau sesuatu saat tertarik gitu ya, kita kan udah mulai bergeraknya makin cepat gitu ya, AI segala macam. Nah, mau nggak mau kita harus ngikutin juga. Nah, jadi pasti suatu saat akan milih nih kita mau cocoknya di instrumen yang mana gitu. Iya. Gitu sih. Terus kalau balik lagi nih kita ke padel lagi ya nanti. Terkait dengan keuangan yang tadi padel ya, kita juga di sini ada mini games lah ya, mini games. Boleh. Kira-kira nanti di sini pertanyaannya tergantung apa terkait sama pasar keuangan lah ya, industri keuangan. Nanti dari perspektif Mas Wildan sama Mas Brahma itu boleh jawab atau pandangan tersendiri boleh juga nanti seperti apa Siap. gitu ya. Ini langsung ini aja ya. Coba mungkin dari
Mas Brahma dulu nih. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Disimpan dulu. Simpen dulu mungkin ke Mas Brahma. Oke. Nah, oke. Mungkin boleh dibuka dan dibacain. Coba lagi katanya. Coba. Oke. Enggak, bukan. Oh, enggak, kirain beneran coba lagi. Oke, nggak expect itu soalnya. Nggak expect itu. Oke. Canda sedikit. Pertanyaan apa? Lanjut apa mungkin tadi? Pertanyaannya pernah loss saat trading. Nah, mungkin dari Mas Wildan gimana? Kalau saya sendiri karena belum pernah Karena belum pernah. trading, jadi belum pernah. Belum Loss. pernah loss ya. Iya, betul Atau gitu. kalau misalkan Trading kan sebenarnya sama kayak bisnis lah kalau kita anggap ngeliat perspektifnya gitu. Berarti kalau dari perspektif Mas Wildan terkait bisnis kalau gitu, gimana kan sekarang bisnis kan berarti ya? Bisnis. Nah gimana tuh cerita-cerita? Kalau loss yang paling banyaknya itu loss utang sih. Orang yang nggak bayar utang. daripada dianggap loss ya. Udah dianggap loss. Fenomenanya lebih banyak itu sih. Tapi kalau usaha juga ya namanya juga usaha gitu kan. Misalnya kalau dari penagihan misalnya. Kalau saya usaha di bidang IO dan juga di produksi souvenir, apparel, produksi apparel Oke. gitu. Jadi ada yang sudah order tapi loss, nggak ada kabar segala macam untuk penagihan pelunasannya nggak ada, jadi loss. Gitu. Oke. Di situ sih. Kalau di IO, alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai sih. Karena kan kalau di IO juga kan banyak ya dalam tanda kutip ada aja gitu kan, Ada kayak aja. Tapi ya kayak di sosmed tuh ada konten-konten dia udah bayar segala macam, pas hari hanya nggak ada tuh IO-nya kan, atau Iya. kayak gimana lah case-nya. Tapi karena saya IO-nya, berarti klien yang mungkin yang kemungkinan saya kehilangan pembayaran dari klien gitu kan kalau dari saya. Tapi alhamdulillah saya dapatnya klien-klien yang selama ini selalu amanah juga gitu. Oke. Terus kalau di trading itu kan ada money management lah gitu kan. Walaupun kita trading kan kita nggak bisa menghindari nama resiko juga kan. Betul, Loss pasti kan. selalu ada. Pasti ada gitu. Cuma nanti selama rangkaian berapa kali transaksi ya tetap akumulasinya profit gitu kan. Iya. Nah kalau di bisnis dari sisi Mas Wildan gimana? Kalau dari bisnis Ngelola selalu resikonya gitu. mengelola resikonya itu kalau misalnya kalau di IO ya, bisnis saya di IO, klien saya kebanyakannya itu dari swasta dan juga pemerintahan. Kalau dari pemerintahan masih asal kita berkasnya lengkap, terus si perusahaan benar bukan fiktif, terus proyeknya dijalanin dengan benar, itu aman lah. Oke. Gitu. Nah, kalau dari swasta, asal swastanya perusahaannya jelas, terus kita kontraknya jelas, itu aman lah. Oke. Gitu. Nah, kalau dari yang usaha saya satu lagi yang di bidang produksi, kita mengantisipasinya itu minimal mereka itu bayar DP, DP produksi gitu untuk minimal kita modalnya tercukupi dulu lah gitu. Jadi ketika misalnya once dia nggak amanah, nggak bayar pelunasan, sudah tercover biaya produksinya, tapi marginnya kita nggak dapat. Oke, Gitu. jadi udah dikunci dulu lah ya Dikunci si dulu marginnya tuh ya. Oke, kalau dari Mas Brahma mungkin pertanyaannya boleh dibacain itu apa pertanyaannya? Oke. Coba ceritakan pengalaman selama trading. Tadi Wah. udah. Atau tadi mungkin udah dibahas ya tadi. Iya, udah. Ke depannya deh rencana misalkan ini dengar-dengar ada apa terus pengen nyobain gitu atau mau nyobain forex misalkan gitu ya. Ya mungkin kan saya orangnya maksudnya nggak berani ngambil high risk ya, maksudnya dengan yang tadi cerita juga itu benar-benar uang yang ya udahlah kalau hilang juga nggak apa-apa gitu. Ternyata malah menggunung di sana. Nah, mungkin belum ada kepikiran lagi buat mencoba lagi sih, Mas. Gitu. Nah, mungkin tadi juga ngejawab pertanyaan untuk ngatur resiko gitu ya. Kalau di trading itu sebenarnya kita kan bisa ngatur resikonya itu. Bahkan kita udah tahu kalaupun kita loss itu lossnya berapa. Mungkin kalau di bisnis tadi kadang kan nggak terukur gitu ya. Kita lossnya ada bahan apa, terus misalkan ada yang belum dibayar segala macam utang gitu. Tapi kalau di trading bedanya, kalau misalkan tadi benar nih kayak money manajemennya 6 juta itu, katakan kalau mau meresikokan 6 juta itu ya udah segitu aja gitu, nggak akan kemana-mana gitu. Jadi mungkin dan tetap sama kita gimana caranya ngatur resiko sih.
memanajemen itu. Nanti lambat laun kalau kita bisa ngehandle resikonya terus ngelihatnya mindsetnya bener, ya nanti juga tetap bisa menghasilkan gitu. Mungkin ada tanggapan lagi dari Mas Brahma Terkait tadi mengelola resiko lah. Cenderung kan Mas Brahma lebih konservatif lah bisa dikatakan gitu ya. enggak sih sebenarnya sama aja sama Mas Wildan kalau misalkan mengelola resiko ya. Gitu, nggak ada yang lebih lah. Oke. Ya, mungkin sebenarnya itu yang tadi kita bahas ya. Ini pertanyaan terakhir kurang lebih. Gimana teman-teman ya yang mau masuk ke padel ya, kan dengan modal yang lumayan gitu ya. Gimana cara masuknya dan money manajemennya gitu dari sisi Mas Brahma. Misalkan tadi alokasinya berapa persen dari gaji misalkan, atau ada tips lainnya nggak gitu? Kalau tips dari diri saya pribadi sih cukup terukur aja, jangan maksa gitu. Jangan maksain loh. Jangan maksain gitu. Jangan FOMO lihat orang pakai gear yang bagus, pakai outfit yang bagus, maksa sampai misalnya pinjol segala macam. Janganlah. Tapi ada case kayak gitu nggak di sana? Nggak tahu Nggak sih, tahu. nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Tapi saya pesan sih jangan maksain gitu. Lebih bahaya FOMO yang kayak gitu daripada FOMO main padelnya sebenarnya. FOMO ngelihat orang gear bagus, sebenarnya pengen ikut-ikutan gear bagus tapi Buat finansialnya belum menyanggupi sebenarnya gitu. kalau misalnya belum menyanggupi ya kalau mau coba ya nggak apa-apa, coba dulu 1 kali 2 kali gitu segala macem, nggak usah maksain sih gitu. Karena sebetulnya kita juga tidak mengeksklusifkan diri, kita terbuka untuk siapapun di padel itu. Cuman ya itu dia sendiri, padel tuh nggak dibilang murah juga enggak gitu, modalnya cukup gede lah. Iya, betul. Gitu. Kalau dari Mas Brahma mungkin ada. Iya ya, maksudnya yang tadi kayak padel tuh kan maksudnya bisa kita bilang sebagai olahraga yang tergolong mahal. Dibandingkan saya dulu olahraga raket badminton, jauh banget Mas. Iya, betul. Apa namanya? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi sekali patungan ketika main badminton itu 20-30 ribu. Kalau sekarang bisa 150 ribu, belum lagi raketnya 900 ribu sampai 1,5 juta itu badminton udah dapat raket yang oke banget gitu. Betul. Sekarang padel bisa 6 juta, 8 juta gitu. Jadi ya jangan memaksakan lah kalau misalkan kira-kira finansialnya belum ada di level sana, mending Oke. Kita banyak kok olahraga yang lain. Yang penting kan olahraga dulu sebenarnya. Olahraga dulu gitu. Oke. Terus juga mungkin ini tadi ada yang kelewat ya pertanyaannya. Gimana cara ngehubungin komunitas nih mau gabung ke Bandung Club de Padel ini? Mungkin Instagram. sebenarnya kita ada WhatsApp grup tapi kurang efektif ya karena kurang apa ya namanya kurang banyak interaksi di sana. Jadi sebenarnya orang cari komunitas itu kan sebenarnya buat ikut mabar. Nah, kita paling buka diri klub. Jadi setiap ada diri klub namanya bdg.club.depadel itu nama klub kita. Join aja, nanti setiap kita buka mabar pasti ada notif di HP kalian kalau misalkan Udah sudah join. join member. Dan juga di Instagram. Instagram. Ya, mungkin ya? Instagram ada sama apa berarti? @bdg.club.depadel. Yes. Ya, mungkin itu Mas Wildan, Mas Brahma ya. Makasih banyak udah nyempetin di sela-sela kesibukannya ya. Semoga teman-teman juga terinspirasi mungkin ya untuk bisa ikut padel juga ya. Itu aja dari kami. Terima kasih. Sampai ketemu di sela-sela podcast selanjutnya. Bye bye.